Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, para hadirin, para pemirsa yang berbahagia. Alhamdulillah pada sore hari ini dibuka Kongres Jatman yang ke-13. Di mana dalam acara tersebut dihadiri 90% PW dan PCNU ya se-Pulau Jawa. Kemudian juga dihadiri oleh 90% Idarah Wusto serta Idarah Syu'biyah se-Indonesia. Artinya dalam acara tersebut dukungan dari PCNU se-Pulau Jawa, PWNU se-Pulau Jawa, kemudian 99% dari pengurus Idarah Idarah Wusto serta Idarah Syu'biyah se-Indonesia 99% ya. Artinya dari pengurus-pengurus itu tadi itu tidak mendukung patmannya Mbah Lutfi bin Yahya. Tetapi beliau-beliau itu atau para pengurus-pengurus itu, para kiai-kiai itu lebih mendukung kepada PBNU, di mana PBNU sebagai fasilitator ya atas terselenggaranya Kongres Jatman yang ke-13. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan simak bersama-sama pidato atau sambutan dari Gus Yahya Khalil Saquf, di mana beliau itu memberikan komentar bahwasanya memang untuk Jatmannya Mbah Lutfi itu masanya memang sudah selesai, dan itu bukan untuk merebut Jatmannya Mbah Lutfi, karena memang masa khidmahnya itu sudah selesai. Ya, biarkan orang-orang dari kalangan mereka yang mengkritisi, yang memframing, yang mempropagandakan bahwa PBNU itu telah mengambil alih Jatman. Biarkan, karena mereka itu adalah orang-orang yang tidak mencari kebenaran. Langsung saja kita simak bagaimana uraian yang disampaikan oleh Kiai Haji Yahya Khalil Saquf, atau yang akrab disapa dengan Gus Yahya Khalil Saquf, Ketum PBNU, dalam sambutan pembukaan Kongres Jatman yang ke-13 di Donohudan, Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ma ba'd, hadarat al-afadil, lama'ana al-murabbin al-mursyidin bil muqaddimah, yang mulia Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Miftahul Akhyar, Anwar Iskandar, dan para kiai dari jajaran Suriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang hadir, Katib Am Kiai Ahmad Said Asrori, para wasa Kiai Muhammad Mustafa Aqil Siraj dan lain-lain yang hadir di sini. Juga teman-teman dari Tanfidiyah, dari jajaran Tanfidiyah, wakil ketua umum, para ketua, para wakil sekjen yang hadir, yang kami hormati para pimpinan idarah baik Wusta maupun Syu'biyah dari Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah Al-Nahdiyah yang hadir sebagai peserta dalam Kongres ke-13 Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah Al-Nahdiyah ini, yang kami muliakan para kiai, para ulama, para mursyid yang hadir bersama kita pada hari ini,
ada Syekh Muhammad Fadil Al-Jilani, dan juga para pejabat pemerintahan yang hadir, Pak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah, Pak Mustain, nanti titip salam untuk Pak Menteri, dan terima kasih sebesar-besarnya atas sambutan beliau dalam pembukaan Kongres Jatman ini. Yang saya hormati panitia, terima kasih kepada Ki Anwar Iskandar dan Dr. Ali Maskur Musa yang telah bekerja luar biasa dalam 2 minggu ini untuk terselenggaranya kongres kita mulai hari ini. Khususnya saya sangat mengapresiasi bahwa dalam pembukaan muktamar ini diundang satuan dari TNI yang telah mengawal pembukaan kongres kita ini dengan begitu rampak. Terima kasih sekali Bapak, teman-teman dari jajaran TNI yang telah berpartisipasi. Dan saya mendapat laporan bahwa beliau-beliau ini juga termasuk di antara jamaah ahli thariqah al-mu'tabarah an-nahdiyah. Alhamdulillah, memang antara thariqah dengan TNI itu 11-12. Kalau kita lihat irama berbarisnya, irama geraknya, TNI ini sebetulnya yang tidak jauh dari irama tahlilan kira-kira. Jadi kira-kira sama. Hanya mungkin perlu sedikit penyesuaian di sana sini. Kata Gus Dur, kalau TNI diminta memimpin pembacaan Ummul Kitab itu harus ada penyesuaiannya. Sebab kalau tidak ini bisa, karena tradisinya agak beda. Jadi kalau Kiai Thariqah memimpin pembacaan Ummul Kitab itu ila hadrati fulan-fulan al-Fatihah. Nah kalau TNI kalau tidak menyesuaikan diri itu nadanya bisa beda. Ila hadrati fulan-fulan al-Fatihah. Nah ini perlu penyesuaian sedikitnya supaya luas. Tapi ini Masya Allah dari awal sampai akhir yang baca tilawah Quran tadi Masya Allah luar biasa. Dari perwira Kopassus luar biasa. Pilihan ayatnya juga luar biasa, sangat relevan dengan pertemuan kita hari ini. Bapak Ibu sekalian, Bapak para kiai, para ahli thariqah, para mursyid thariqah yang saya hormati. Saya kira perlu saya menegaskan kembali bahwa Kongres ke-13 Jatman yang kita mulai hari ini adalah kongres reguler. Kongres yang biasa, bagian dari mekanisme rutin keorganisasian Jatman yang dilakukan secara berkala di setiap akhir masa bakti kepengurusan. Sekarang adalah yang ke-13 sejak pertama kali diselenggarakan Kongres Jatman ini. Nah, bahwa kali ini Kongres ini dilaksanakan di bawah pertanggungjawaban Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, ini memang terkait dengan sejumlah isu, sejumlah masail yang memang harus memerlukan penanganan pada tingkat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, itu saja. Dan yang dilakukan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama hanya sekedar memfasilitasi di antara para pemimpin Jamiah Thariqah ahli Thariqah al-Mu'tabarah an-Nahdiyah ini untuk menemukan tatanan atau bentuk pengorganisasian yang lebih baik di masa depan. Sebelum ini telah dilakukan sejumlah pertemuan yang melibatkan para pimpinan idarah beberapa kali dan sudah ada kesepakatan-kesepakatan yang insya Allah nanti akan menuntun jalannya Kongres Jatman kali ini. Ini adalah kongresnya para mursyid thariqah. Ya, kongresnya orang-orang yang mereka itu adalah asyahidina bi annallaha huwallazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah. Orang-orang yang sudah tahu sama tahu. Yang sebetulnya nggak usah pakai ngomong juga sudah paham. Karena ini adalah kongresnya para ahlud domir.
Ya, saya mendapatkan riwayat dari seorang mursyid thariqah di Rembang, namanya Kiai Mansur bin Kiai Abdullah Hafidh. Kiai Abdullah Hafidh ini dulu bersama-sama dengan Kiai Muslih dan lain-lain yang pertama kali menginisiasi Jatman pada tahun 1979. Bukan Habib. Kiai Mansur Hafidh bercerita kepada saya pada suatu ketika beliau pergi ke Klaten untuk sowan kepada Kiai Muslim Rifai Imam Puro yang kita kenal semua di Jatinom Klaten, Allahyarham Mbah Lim. Sampai di sana pagi menjelang siang, dan karena Kiai Mansur ini putra Kiai Abdullah Hafidh yang dikenal sebagai seorang mursyid, salah satu mursyid besar pada waktu itu, maka kemudian Kiai Muslim menyiapkan jamuan yang agak luar biasa, menyiapkan makan siang yang lengkap dengan buah-buahan dan sebagainya. Tapi setelah semuanya siap, tiba-tiba Kiai Muslim Rifai Mbah Lim tiba-tiba mengatakan, ayo ikut aku, ayo ikut aku. Kiai Mansur ini diajak pergi. Kata Kiai Muslim, natanya di sini, natanya di sini, makannya di Jombang. Natanya di sini, makannya di Jombang. Jadi selesai jamuan itu ditata, tidak diajak makan, malah diajak pergi ke Jombang. Kiai Mansur dalam hati agak kecewa. Waduh, padahal kata beliau, bercerita kepada saya, itu ada buah-buahan kesukaan Kiai Mansur, yaitu anggur, apel warna merah. Itu kesukaan Kiai Mansur, sudah disediakan di situ, malah nggak jadi makan, diajak pergi ke Jombang. Pergi ke Jombang, sampai Jombang sekitar menjelang asar mungkin, sampai di Tebuireng itu, ini ada Gus Kikin, Ki Abdul Hakim Mahfud, pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng. Sampai di sana itu Gus Dur sudah menunggu di gerbang pondok. Ini adalah sekitar pada tahun-tahun awal akhir 80-an atau awal 90-an. Kita tahu pada masa itu belum ada orang punya HP, dan di rumahnya Mbah Lim juga tidak ada pesawat telepon. Saya tidak tahu di Tebuireng ada atau tidak. Sampai di Jombang, Gus Dur sudah menunggu di pintu gerbang. Dan begitu turun, sudah saya tunggu-tunggu, kata Gus Dur. Disambut Gus Dur dengan mengatakan, sudah saya tunggu-tunggu, ayo kita langsung masuk makan dulu. Kita langsung masuk makan, ayo sekarang, kata Gus Dur begitu. Dan berjalanlah beliau-beliau bertiga masuk rumah, dan sambil berjalan beriringan dengan Gus Dur itu, Kiai Mansur berjalan beriringan dengan Gus Dur. Gus Dur mengatakan, jangan khawatir, di sini nanti juga ada apelnya. Nah, Bapak Ibu para kiai sekalian saya hormati, ini saya kira gambaran ahlu thariqah yang sejati seperti ini. Yang udah usah ngomong, sudah sama-sama tahu. Jadi kalau perlu nanti pleno itu udah usah ngomong. Kita sama-sama tahu. Jadi jangan khawatir Pak Ali Maskur, Kongres Jatman ini pasti akan adem karena ini sudah tidak butuh ngomong, karena sudah tahu sama tahu semua, insya Allah. Dan kita juga tahu sama tahu bahwa semua ini dilakukan untuk kemaslahatan, Jatman, untuk kemaslahatan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, untuk kemaslahatan warga dan seterusnya. Karena konsolidasi nizam ini jelas merupakan merupakan syarat yang tidak bisa ditawar di dalam perjuangan untuk i'la'i kalimatillah allati hiyal ulya. Tidak mungkin kita berjuang tanpa nizam. Mustahil perjuangan bisa dijalankan tanpa nizam yang baik. Nah, maka saya kira semuanya sudah memahami dan semuanya sudah meyakini bahwa ini menjadi niat kita bersama, sehingga kita tidak akan pernah khawatir. Dan sekarang sudah dibuktikan bagaimana warga juga berpartisipasi secara luar biasa. Warga NU di Surakarta ini ada 3.000 nasi bungkus. Dan saya koreksi Cak Ali tadi, baksonya bukan cuma 1.000 mangkok, 1.500 ya, jadi lebih banyak lagi. Ini menunjukkan bahwa apapun kata orang tentang Nahdlatul Ulama, warga Nahdlatul Ulama tidak bisa ditawar cintanya kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini. Semuanya kita laksanakan berdasarkan cinta. Semuanya kita laksanakan berdasarkan harapan akan ridha Allah Subhanahu wa taala, barokah dari para masyayikh kita. Amin. Dan apapun kata orang, kita tidak akan terpengaruh
karena kita sendiri sudah punya keyakinan yang sama. Jadi saya ingat wasiat Sayyidina Umar bin Khattab kepada putranya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "Idza akhlasta niyyataka lillah, kafallahu ma bainaka wa bainan nas." Asalkan kita sudah tahu bahwa yang kita lakukan tidak lain hanya karena ibtigha mardatillah, maka apapun kata orang tidak relevan bagi kita semua. Fa na'ridu anil jahilina alladzina la yuriduna al-haqqa aslan. Apapun yang dikatakan orang, mereka memang bukannya sedang nyari kebenaran, sudah buat apa kita. Yang penting kalau kita lakukan semua ini dengan benar, dengan niat yang benar, dengan cara yang benar, insya Allah tidak ada yang akan kita dapatkan selain maslahat dan barakah dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, selamat berkongres. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.